wabarakatuh. Hai teman-teman para investor saham yang budiman, kembali lagi di YouTube channel saya RAL Official. Jadi pada video kali ini saya akan menampilkan pergerakan harga saham LQ45 pada tanggal 25 Juni 2020 yang akan dipresentasikan oleh ayah saya, Rusli SMN. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para investor yang budiman, jumpa lagi dengan saya Rusli SMN alias Saudara RAL Rusli Alitanda Lamarai. Pada pertemuan kali ini saya akan memaparkan pergerakan harga saham pada tanggal 25 Juni 2020. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para investor yang saya banggakan, sebelumnya saya mohon maaf karena beberapa hari pergerakan harga saham saya tidak bisa tampilkan. Oke, kita lanjut aja, bahwa saya akan membahas pergerakan harga saham LQ45 dimulai dari pergerakan yang paling terendah. Hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya banggakan, bahwa ada 10 saham yang mengalami penurunan yang sangat signifikan di atas 3%. Antara lain yaitu saham BBNI, Citra, Akra, Adro, BTPS, Wika, Pegas, Java, Cepa, BSD, dan MNCN. Sedangkan saham yang mengalami kenaikan hanya satu, yaitu di atas 0,30% hanya saham BBCA. Oke? Saya lanjut membahas saham pergerakan yang pertama yang mengalami penurunan yang cukup signifikan adalah saham BBNI. Saham BBNI pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp4.550, di mana pada pasar sebelumnya saham BBNI ditutup dengan harga Rp4.740. Ini berarti telah terjadi penurunan saham BBNI sebanyak minus 190 poin atau sebesar minus 4,01%. Kita bisa lihat grafik dari saham BBNI ini untuk 3 bulannya. Bisa lihat. Oke, sudah cukup untuk grafik 3 bulannya. Selanjutnya kita masuk lagi ke saham yang kedua, saham LQ45 yang mengalami penurunan adalah saham CTRA. Saham CTRA pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp620, di mana pada pasar sebelumnya saham CTRA ditutup dengan harga Rp6.045. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham CTRA sebesar minus 25 poin atau sebesar minus 3,88%. Kita bisa lihat langsung grafik dari saham Citra ini untuk 1 bulannya ini, dan untuk 3 bulannya ini. Nah, kita bandingkan untuk 6 bulannya lagi ini, ya. Tapi grafik untuk saham LQ45 yang pertama yang mengalami penurunan yang cukup tinggi adalah saham BBNI. Kita lihat grafiknya dulu tadi yang untuk grafiknya. Nah, grafik saham BBNI untuk 1 bulannya, untuk 3 bulannya, dan untuk 6 bulannya. Nah, ini untuk 6 bulannya. Selanjutnya untuk grafik saham Citra tadi, CTRA, yaitu untuk 1 bulannya, untuk 3 bulannya, untuk 6 bulannya. Selanjutnya saham LQ45 yang ketiga yang mengalami penurunan pula adalah saham Akra. Saham Akra pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp2.500, di mana pada pasar sebelumnya saham Akra ditutup dengan harga Rp2.600. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Akra sebesar minus 100 poin atau setara dengan minus 3,85%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham Akra ini. Ini tampilan grafik 1 bulannya. Ini bentuk grafik untuk 3 bulannya. Dan ini untuk grafik 6 bulannya. Ya, selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang keempat yang mengalami penurunan pula adalah saham Adro. Saham Adro pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp1.005, di mana pada pasar sebelumnya saham Adro ditutup dengan harga Rp1.000
rupiah. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Adro sebesar minus 40 poin atau setara dengan minus 3,83%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham Adro ini. Nah, ini grafik untuk 1 bulannya. Dan ini grafik untuk 3 bulannya. Dan ini grafik untuk 6 bulannya. Ya, selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 sebagai pendatang baru, yaitu saham BTPS. Saham BTPS pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp3.100, di mana pada pasar sebelumnya saham BTPS ditutup dengan harga Rp3.220. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BTPS sebesar minus 120 poin atau setara dengan minus 3,73%. Kita bisa lihat grafiknya juga. Ini grafik saham BTPS untuk 1 bulannya. Dan ini untuk 3 bulannya. Ya, dan ini untuk 6 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-6 yang mengalami penurunan pula adalah saham Wika. Saham Wika pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp1.215, di mana pada pasar sebelumnya saham Wika ditutup dengan harga Rp1.260. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Wika sebesar minus 45 poin atau setara dengan minus 3,57%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham Wika ini. Ini untuk 1 bulannya. Dan ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Oke, selanjutnya kita masuk lagi pada saham LQ45 yang ke-7. Yang mengalami penurunan pula adalah saham Pegas. Saham Pegas pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp1.090, di mana pada pasar sebelumnya saham Pegas ditutup dengan harga Rp1.130. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Pegas sebesar minus 40 poin atau setara dengan minus 3,54%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham Pegas ini. Ini untuk 1 bulannya. Dan ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Ya. Oke, kita masuk lagi pada saham LQ45 yang ke-8 yang mengalami penurunan adalah saham JPFA Java. Saham Java pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp1.185, di mana pada pasar sebelumnya saham JPFA ditutup dengan harga Rp1.225. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham JPFA sebesar minus 40 poin atau setara dengan minus 3,27%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham JFA ini untuk 1 bulannya. Dan ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Ya, selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang ke-9 yang mengalami penurunan pula adalah saham BSD. Saham BSD pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp765, di mana pada pasar sebelumnya saham BSD ini ditutup dengan harga Rp790. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BSD sebesar minus 25 poin atau setara dengan minus 3,16%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham BSD ini. Ini grafik untuk 1 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 3 bulannya. Dan ini grafik untuk 6 bulannya. Ya, kita lanjut lagi saham LQ45 yang ke-10 yang mengalami penurunan hingga mencapai 3% adalah saham MNCN. Saham MNCN pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp950, di mana pada pasar sebelumnya saham MNCN ditutup dengan harga Rp980. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham MNCN sebesar minus 30 poin atau setara dengan minus 3,06%. Kita bisa lihat bentuk grafiknya juga saham MNCN ini. Ini 1 bulannya. Dan ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-11 yang mengalami penurunan pula adalah saham BPTN. Saham BPTN pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp1.180,
di mana pada pasar sebelumnya saham BBTN ditutup dengan harga Rp1.215. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BBTN sebesar minus 35 poin atau setara dengan minus 2,88%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham BBTN ini untuk tampilan 1 bulannya, dan ini untuk 3 bulannya, dan ini untuk 6 bulannya. Ya, kita lanjut lagi pada saham LQ45 yang ke-12 yang mengalami penurunan pula adalah saham PTBA. Saham PTBA pada pasaran ini tutup melemah dengan harga Rp2.060, di mana pada pasar sebelumnya saham PTBA ditutup dengan harga Rp2.120. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham PTBA sebesar minus 60 poin atau setara dengan minus 2,83%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham PTBA ini untuk 1 bulannya. Nah, ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Oke, kita lanjut lagi pada saham LQ45 yang ke-13 yang mengalami penurunan pula adalah saham Pewon. Saham Pewon pada pasaran ini tutup melemah dengan harga Rp424, di mana pada pasar sebelumnya saham Pewon ditutup dengan harga Rp436. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Pewon sebesar minus 12 poin atau setara dengan minus 2,75%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham Pewon ini. Ini 1 bulannya. Ini bentuk 3 bulannya. Dan yang ini bentuk 6 bulannya. Oke, kita lanjut lagi dari saham LQ45 yang ke-14 yang mengalami penurunan pula adalah saham ERA. Saham ERA pada pasaran ini tutup dengan harga Rp1.250, di mana pada pasar sebelumnya saham ERA ditutup dengan harga Rp1.285. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham ERA sebesar minus 35 poin atau setara dengan minus 2,72%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham ERA ini. Ini tampilan untuk 1 bulannya. Dan ini tampilan untuk 3 bulannya. Dan ini tampilan untuk 6 bulannya. Ya, kita lanjut lagi. Saham LQ45 yang ke-15 yang mengalami penurunan adalah saham WSKT. Saham WSKT pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp715, di mana pada pasar sebelumnya saham WSKT ditutup dengan harga Rp735. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham WSKT sebesar minus 20 poin atau setara dengan minus 2,72%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham WSKT ini. Ini tampilan grafik dari saham WSKT untuk 1 bulannya. Dan ini bentuk grafik untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Ya, kita lanjut lagi saham LQ45 yang ke-16 yang mengalami penurunan. Saham LQ45 yang ke-16 adalah saham MEDC. Saham MEDC pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp482, di mana pada pasar sebelumnya saham MEDC ditutup dengan harga Rp474. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham MEDC sebesar minus 12 poin atau setara dengan minus 2,53%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham MEDC ini. Ini tampilan grafik untuk 1 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 3 bulannya. Dan ini bentuk grafik untuk 6 bulannya. Oke, kita lanjut lagi di saham LQ45 yang ke-17 yang mengalami penurunan pula adalah saham LPPF. Saham LPPF pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp1.565, di mana pada pasar sebelumnya saham LPPF ditutup dengan harga Rp1.605. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham LPPF sebesar minus 40 poin atau setara dengan minus 2,49%. Kita bisa lihat bentuk grafik dari saham LPPF ini. Ini 1 bulannya. Dan ini untuk 3 bulannya.
Dan ini untuk 6 bulannya. Ya, kita lanjut lagi. Kita sampai saham LQ45 yang K18 yang mengalami penurunan adalah saham Tikim. Saham Tikim pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp4.730, di mana pada pasar sebelumnya saham Tikim ditutup dengan harga Rp4.850. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Tikim sebesar minus 120 poin atau setara dengan minus 2,7%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham Tikim ini. Ini tampilannya untuk 1 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Ya, kita lanjut lagi. Saham LQ45 yang ke-19 yang mengalami penurunan pula adalah saham BMRI. Saham BMRI pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp5.025, di mana pada pasar sebelumnya saham BMRI ditutup dengan harga Rp5.150. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BMRI sebesar minus 125 poin atau setara dengan minus 2,53%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham BMRI ini 1 bulannya. Nah, ini 3 bulannya. Dan ini 6 bulannya. Oke, kita lanjut lagi. Saham LQ45 yang ke-20 yang mengalami penurunan pula adalah saham HMSP. Saham HMSP pada pasar ini tutup melemah dengan harga Rp1.670, di mana pada pasar sebelumnya saham HMSP ditutup dengan harga Rp1.710. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham HMSP sebesar minus 40 poin atau setara dengan minus 2,34%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham HMSP ini. Ini untuk 1 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-21 yang mengalami penurunan pula adalah saham INDF. Saham INDF atau Indofood pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp6.375, di mana pada pasar sebelumnya saham INDF ditutup dengan harga Rp6.525. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham INDF sebesar minus 150 poin atau setara dengan minus 2,30%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham INDF ini 1 bulannya. Ini 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Ya, kita lanjut lagi untuk saham LQ45 yang ke-22 yang mengalami penurunan pula ada saham Indi. Saham Indi untuk pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp660, di mana pada pasar sebelumnya saham Indi ditutup dengan harga Rp675. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Indi sebesar minus 15 poin atau setara dengan minus 2,22%. Kita bisa lihat bentuk grafik dari saham Indi ini. Ini 1 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Ya, kita lanjut lagi untuk saham LQ45 yang ke-23 yang mengalami penurunan pula adalah saham UNVR. Saham UNVR pada pasar ini tutup melemah dengan harga 7.900, di mana pada pasar sebelumnya saham UNVR ditutup dengan harga Rp8.075. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham UNVR sebesar minus Rp175 dan 75 poin atau setara dengan minus 2,17%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham UNVR ini 1 bulannya. Dan ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-24 yang mengalami penurunan pula adalah saham BRPT. Saham Barito ini, saham BRPT ditutup pada pasar hari ini sahamnya seharga Rp1.165, di mana pada pasar sebelumnya saham BRPT ditutup dengan harga Rp1.160.
Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BRPT sebesar minus 25 poin atau setara dengan minus 2,10 poin, 10%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham BRPT ini. Ini 1 bulannya, ini untuk 3 bulannya, dan ini untuk 6 bulannya. Ya, selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang ke-25 yang mengalami penurunan pula adalah saham ASI. Saham ASI pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp4.900, di mana pada pasar sebelumnya saham ASI ditutup dengan harga Rp5.000. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham ASI sebesar minus 100 poin atau setara dengan minus 2,00%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham ASI ini 1 bulannya, dan ini untuk 3 bulannya, dan ini untuk 6 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-26 yang mengalami penurunan pula adalah saham JSMR. Ditutup pada hari ini saham JSMR seharga Rp4.410, di mana pada pasar sebelumnya saham JSMR ditutup dengan harga Rp4.500. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham JSMR sebesar minus 90 poin atau setara dengan minus 2,00%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham JSMR ini 1 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Oke, kita lanjut lagi di saham LQ45 yang ke-27. Yang mengalami penurunan pula adalah saham BBRI. Saham BBRI pada pasar ini tutup melemah dengan harga Rp3.060 poin, Rp3.060. Sedangkan pada pasar sebelumnya saham BBRI ditutup dengan harga Rp3.120 poin, Rp3.120. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BBRI sebesar minus 60 poin atau setara dengan minus 1,92%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham BBRI ini 1 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-28 yang mengalami penurunan pula adalah saham Excel. Saham Excel pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp2.640, di mana pada pasar sebelumnya saham Excel ditutup dengan harga Rp2.660. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Excel sebesar minus 50 poin atau setara dengan minus 1,86%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham Excel ini 1 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-29 yang mengalami penurunan pula adalah saham Cipin. Saham CPI ini pada pasar ini ditutup melemah dengan harga Rp5.550, di mana pada pasar sebelumnya saham Cipin ditutup dengan harga Rp5.650. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Cipin sebesar minus 100 poin atau setara dengan minus 1,77%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham Cipin ini 1 bulannya. Ini 3 bulannya. Dan ini 6 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-30 yang mengalami penurunan pula adalah saham ITMG. Saham ITMG pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp7.275. Ini berarti telah terjadi penurunan saham ITMG sebesar minus 125 poin, karena pada pasar sebelumnya saham ITMG ditutup dengan harga Rp7.400. Sedangkan pada pasar hari ini ditutup dengan harga Rp7.275. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham ITMG sebesar minus 125 poin atau sebesar setara dengan minus 1,69%. Dari itu kita bisa lihat bentuk grafik dari saham ITMG. Ini menurun. Rekomendasi harus dibeli ini karena sudah mulai menurun jauh. Ini 1 bulannya, ini 3 bulannya. Ini cuma menurut rata, sedikit lagi. Nanti 1-2 hari pasti turun juga nih. Selanjutnya ini untuk 6 bulannya. Ya,
Ya, selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang ke-31 yang mengalami penurunan pula adalah saham GGRM. Saham GGRM pada pasar ini tutup melemah dengan harga yang Rp46.900, di mana pada pasar sebelumnya saham GGRM ditutup dengan harga yang Rp47.700. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham GGRM sebesar minus 800 poin atau setara dengan minus 1,68%. Untuk itu bisa kita lihat grafiknya lagi. Ini 1 bulannya. Dan ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Ya, selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang ke-32. Yang mengalami penurunan pula adalah saham INTP. Saham INTP pada pasar ini tutup melemah dengan harga Rp12.100, di mana pada pasar sebelumnya saham INTP ditutup dengan harga Rp12.300. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham INTP sebesar minus 200 poin atau setara dengan minus 1,63%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham INTP ini. Ini 1 bulannya. Dan ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-33 yang mengalami penurunan pula adalah saham TEPIA. Saham TEPIA pada pasar ini tutup melemah dengan harga Rp6.550, di mana pada pasar sebelumnya saham TEPIA ditutup dengan harga Rp6.650. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham TEPIA sebesar minus 100 poin atau setara dengan minus 1,50%. Kita bisa melihat juga bentuk grafiknya dari saham TEPIA ini 1 bulannya turun. Ini untuk 3 bulannya. Wow, cukup menurun rekomendasi belinya. Nah, ini 6 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-34 yang mengalami penurunan pula adalah saham UNTR. Saham UNTR pada pasar ini ditutup dengan harga Rp16.409, di mana pada pasar sebelumnya saham UNTR ditutup dengan harga Rp16.725. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham UNTR sebesar minus 250 poin atau setara dengan minus 1,49%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham UNTR ini 1 bulannya. Dan ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-35 yang mengalami penurunan pula adalah saham INKP. Saham INKP pada pasar ini tutup melemah dengan harga Rp5.525, di mana pada pasar sebelumnya saham INKP ditutup dengan harga Rp5.600. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham INKP sebesar minus 75 poin atau setara dengan minus 1,34%. Untuk itu bisa kita lihat bentuk grafik dari saham INKP ini 1 bulannya. Dan ini untuk 3 bulannya. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk saham LQ45 yang ke-36 yang mengalami penurunan pula adalah saham PTPP. Tapi sebelum itu, kita lihat tampilan grafik dari saham INKP untuk 6 bulannya dulu. Ya, sekarang kita lihat. Nah, ini 6 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-36 yang mengalami penurunan pula adalah saham PTPP. Saham PTPP pada pasar ini ditutup melemah dengan harga Rp845, di mana pada pasar sebelumnya saham PTPP ditutup dengan harga Rp855. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham PTPP sebesar minus 10 poin atau setara dengan minus 1,17%. Untuk ini kita bisa lihat lagi bentuk grafiknya. Ini untuk bentuk grafik. Ini bentuk grafik 1 bulannya. Dan ini bentuk grafik untuk 3 bulannya. Dan ini untuk bentuk grafik untuk 6 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-37 yang mengalami penurunan adalah saham ICBP. Saham ICBP pada pasar ini tutup melemah dengan harga Rp8.975, di mana pada pasar sebelumnya saham ICBP ditutup dengan harga Rp9.075.
Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham ICBP sebesar minus 100 poin atau setara dengan minus 1,10%. Untuk ini kita bisa lihat juga bentuk grafiknya. Untuk 1 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-38 yang mengalami penurunan pula adalah saham Sril. Saham Sril untuk pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp192, di mana pada pasar sebelumnya saham Sril ditutup dengan harga Rp194. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Sril sebesar 2 poin, minus 2 poin atau setara dengan minus 1,03%. Untuk ini kita bisa lihat juga bentuk grafiknya. Ini 1 bulannya. Ini grafik 3 bulannya. Dan ini bentuk grafik 6 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-39 yang mengalami penurunan pula adalah saham Antam. Saham Antam pada pasar ini tutup melemah dengan harga Rp600, di mana pada pasar sebelumnya saham Antam ditutup dengan harga Rp605. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Antam sebesar minus 5 poin atau setara dengan minus 0,83%. Untuk ini kita bisa lihat juga bentuk grafiknya. Dan ini untuk 3 bulannya. Dan ini 6 bulannya. Ya, selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang ke-40 yang mengalami penurunan pula adalah saham Inco. Saham Inco pada pasar ini tutup melemah dengan harga Rp2.800, di mana pada pasar sebelumnya saham Inco ditutup dengan harga Rp2.820. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Inco sebesar minus 20 poin atau setara dengan minus 0,71%. Untuk ini kita bisa lihat juga bentuk grafiknya. Ini untuk 1 bulannya. Dan ini untuk 3 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 ke-41 yang mengalami penurunan pula adalah saham Telkom. Saham Telkom pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp3.160, di mana pada pasar sebelumnya saham Telkom ditutup dengan harga Rp3.180. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Telkom sebesar minus 20 poin atau setara dengan minus 0,63%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham Telkom ini. Ini 1 bulannya. Dan ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-42 sebagai penutup review kita. Belumnya. Ya, saya ulang lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, para investor yang dimuliakan oleh Allah SWT yang saya banggakan. Untuk saham LQ45 yang ke-42 yang mengalami penurunan pula adalah saham Skema. Saham Skema pada pasar hari ini ditutup dengan harga Rp1.090, di mana pada pasar sebelumnya saham Skema ditutup dengan harga Rp1.095. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Skema sebesar minus 5 poin atau setara dengan minus 0,56%. Untuk ini bisa kita lihat grafiknya juga. Ini untuk 1 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-43 yang mengalami penurunan adalah saham KLBF. Saham KLBF pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp1.455, di mana pada pasar sebelumnya saham KLBF ditutup dengan harga Rp1.460. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham KLBF sebesar minus 5 poin atau setara dengan minus 0,34%. Untuk ini kita bisa lihat juga bentuk grafiknya. Ini 1 bulannya. Ini 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-44 yang mengalami penurunan pula adalah saham SMGR. Saham SMGR pada pasar ini tutup melemah dengan harga Rp1.450,
di mana pada pasar sebelumnya saham SMGR itu dengan harga Rp9.475. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham SMGR sebesar minus 25 poin atau setara dengan minus 0,26%. Untuk ini kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham SMGR untuk 1 bulannya. Dan ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Ya, selanjutnya saham LK45 yang tidak mengalami penurunan tetapi kenaikan hanya 0,35% atau setara dengan 100 poin kenaikannya adalah saham BPCA. Saham BPCA pada pasar hari ini ditutup menguat. Saham BPCA pada pasar hari ini tanggal 25 Juni 2020 ditutup menguat dengan harga Rp28.625. Di mana pada pasar sebelumnya saham BPCA ditutup dengan harga Rp28.525. Ini berarti telah terjadi kenaikan saham BPCA sebesar 100 poin atau setara dengan 0,35%. Untuk ini kita bisa lihat juga grafiknya untuk 1 bulannya. Ini grafik 1 bulannya dan ini untuk 3 bulannya. Ini untuk 3 bulannya dan ini untuk 6 bulannya. Ya, coba kita lihat grafik untuk 1 bulannya tadi. Nah, ini 1 bulannya. Ya, untuk 3 bulannya ini. Ya, ini 6 bulannya, agak lambat loading. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, para investor yang saya banggakan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada kata-kata yang salah, keliru, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya sekali lagi saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setia kawan dan solid selalu bersama saudara RAL dan RAL Official. Demikian video saya tentang pergerakan harga saham pada tanggal 25 Juni 2020. Nantikan lagi ya video-video selanjutnya teman-teman para investor. Jangan lupa di like, komen di bawah, and subscribe. Dan jangan lupa kalian nyalahin lonceng notifikasinya ya guys. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.